Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ayyuhal muslimun, ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wal hikmah. Allahumma ighfir dhunubana wa tahhir qulubana wa fassih alsinatana wa hassin furujana wa atina al-hikmata wal hukma rahmatan lil alamin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Allahumma ja'alna min ibadika alladhina razaqtahum malan wa ilma wa hum yattaquna fihi rabbahum wa yasiluna fihi rahimahum wa ya'lamuna lillahi fihi haqqa. Allahumma ja'alna min akbar kibari rijalil a'malis saduqinal umana wa aba'an li amthalihim wa ja'alna min akbar kibaril ulama'i warasatil anbiya wa aba'an li amthalihim waj'alna min akbar kibari a'immatil ummah wa qadatiha wa ruwadihal udul wa aba'an li amthalihim wa ziyada birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan sambung kajian serial ya anak yatim dalam asuhan Allah. Bagaimana ketika mereka diambil sandaran hidupnya ayahnya dan dijadikan yatim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diurus secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan diurus oleh kaum muslimin secara keseluruhan, di mana Allah SWT mewajibkan kepada umat Islam agar peduli kepada anak-anak yatim dan memberikan kafalah kepada mereka. Layaknya Nabi Zakaria alaihissalam yang memberikan kafalah kepada Maryam dan menghantarkan Maryam menjadi manusia yang sangat luar biasa meskipun dia seorang wanita. Iya, insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas secara khusus arti hidup yang sesungguhnya. Bukan sebatas makan-makan seperti layaknya hewan ternak. Dan inilah kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti berpotensi insya Allah melahirkan manusia-manusia istimewa. Berpotensi melahirkan manusia-manusia satu orang tetapi berharga satu umat. Seorang manusia diberikan oleh Allah kemudahan untuk melakukan serangkaian rekayasa, menumbuhkan dan melahirkan generasi di zamannya yang kemudian bisa dilibatkan dalam proses mengubah perjalanan satu sejarah tertentu dari arah yang negatif menuju kepada arah yang baik insya Allah. Dan pada kesempatan sore hari ini insya Allah kita akan bahas tema kita ini bagaimana tentang makna hidup yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya
dibahasakan dengan kalimat yang populer al-hayatu al-haqqah. Al-hayatu al-haqqah. Hidup yang hakiki, hidup yang sejatinya ya, bukan hidup yang palsu. Sungguh tidak sama antara yang hidup dengan yang mati. Iya, di dalam surat Al-An'am ayat 122 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awaman kana maita. Awaman kana maita fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fid dhulumati laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Di dalam ayat ini ada dua jenis manusia. Sama-sama masih punya roh. Sama-sama masih punya nyawa. Cuman yang satu disebut hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang satu dengan kata mudahnya adalah mati dalam kegelapan dan tidak tahu cara keluar dari kegelapan tersebut. Awaman kana, ya, adakah orang yang pada awalnya maitan, dia mati. Maitan di sini bukan tidak punya roh, tidak punya nyawa, ya, bukan tidak punya nyawa. Fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia. Hidup di sini diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan satu ya kekuatan, satu energi yang sangat besar namanya iman. Ya. Adakah orang yang pada awalnya sudah mati? Ya. Kemudian kami hidupkan dia dengan iman. Sudah diberikan iman, membuat dia ada ya kemauan untuk bergerak, untuk berbuat. Wa ja'alna lahu nura. Dan kami tambahkan, kami berikan lagi kepada dia setelah diberikan iman. Yang dengan iman itulah dia hidup yang sesungguhnya. Dengan iman itulah dia hidup yang benar-benar. Diberikan tambahan cahaya, dipandu ya. Panduan berupa petunjuk ya, operasional tentang segala sesuatu, tentang identitas sesuatu, tentang ukuran sesuatu, sehingga orang yang sudah punya modal iman ditambahkan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang jelas ya. Yamshi bihi finnas, dia bisa berjalan, bisa hidup di tengah manusia dengan senantiasa mengupayakan kebaikan bagi setiap orang. Ini unik ya. Setelah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inginnya adalah melakukan kebaikan untuk setiap orang. Inginnya melakukan kebaikan untuk semua orang. Dia tahu apa yang bisa diperbuat ya untuk setiap orang. Itu karena dia tahu tentang ukuran orang tersebut. Berasal dari nur, cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hakikat ya, bahwa ini ibu, apa jasanya ibu dan apa yang harus diperbuat untuk ibu. Ini ayah, apa jasanya ayah dan apa yang harus diperbuat untuk ayah. Ini orang yang jahil, apa yang mesti diperbuat untuk orang jahil. Ini orang alim, bahkan lebih alim dari dirinya. Dia juga akan diajari bagaimana bersikap kepada orang yang alim, bahkan lebih alim dari dirinya. Ini orang kaya, ini orang miskin. Pendek kata, terhadap siapapun, dia diberikan oleh Allah cahaya, bisa melihat sesuatu dengan benar, bisa mengukur sesuatu dengan benar, akhirnya dia bisa bergerak ke sana kemari lebih leluasa. Ya, kayak Nabi kita Muhammad SAW di komunitas tidak bisa membaca Al-Quran, ya, tidak tahu ya petunjuk Allah di dalam Al-Quran, beliau tahu bagaimana
menghidupkan program itu di tengah mereka. Di tengah masyarakat yang tidak punya keterampilan, Nabi tahu ya proyek apa yang bisa digulirkan di tengah mereka untuk membuat mereka semua punya keterampilan. Kepada orang-orang yang tidak punya penghasilan, Nabi tahu apa yang mesti dilakukan di tengah mereka yang bermanfaat bagi mereka semuanya. Ya, sampai nanti ada sebuah istilah, Nabi meminta kepada Allah agar Al-Quran dijadikan sebagai musim semi bagi hatinya. Padahal kita kenal musim ada 4 ya. Musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi. Dan Nabi meminta satu musim saja. Hati selalu mengalami musim semi. Kapanpun, dimanapun, dalam segala situasi, tahu apa yang bisa tumbuh di sebuah lingkungan. Inilah mereka yang diberikan cahaya oleh Allah SWT. Yamshi bihi finnas. Dengan cahaya itu, dia leluasa bergerak. Orang lain nggak tahu mau berbuat apa. Tapi mereka yang dihidupkan oleh Allah dengan iman, yang diberikan oleh Allah cahaya ilmu, dia punya keleluasaan. Ketemu orang, apa yang sama dalam dirinya dengan orang itu? Apa bobot kesamaan ini? Apa perbedaan orang itu dengan dirinya? Apa bobot perbedaan ini? Dan dia akan senantiasa berusaha untuk berdiri di atas titik temu. Terus mengurangi sisi beda, meskipun harus nanti ada dialog dan diskusi, dia tidak akan ada pemaksaan. Ya, akan terjadi sebuah proses ya, saling belajar dan saling mengajar insya Allah. Iya, adakah orang yang pada awalnya mati, kemudian kami hidupkan dengan iman, dan kami jadikan untuk dia cahaya, yang dengannya dia bisa berjalan leluasa di tengah masyarakat, bukan hanya beraktivitas, bahkan menggulirkan proyek di tengah-tengah mereka. Ya, menggulirkan, mengajak mereka semua dalam proyek kebaikan. Adakah orang yang seperti itu? Kaman mathaluhu fid dhulumat. Sama dengan mereka yang dalam kegelapan. Sudah tidak punya iman, dia mati. Tidak punya petunjuk juga dalam kegelapan. Omong saomong, melakukan kesalahan. Ya, makan apa? Melakukan kesalahan untuk dirinya sendiri. Minum apa? Melakukan kesalahan untuk dirinya sendiri. Berinteraksi dengan orang tuanya, melakukan kesalahan. Berinteraksi dengan siapapun, melakukan kesalahan. Berinteraksi dengan alam semesta, melakukan kesalahan. Satu, mereka tidak punya iman. Yang kedua, tidak punya nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah ingin mengatakan tidak sama antara mereka. Kaman mathaluhu fid dhulumat, ya, orang yang ada di dalam kegelapan, di atasnya kegelapan lagi, di atasnya kegelapan lagi, bertumpuk-tumpuk sedemikian rupa sampai laisa bi kharijim minha. Tidak memungkinkan bagi dia untuk keluar dari sana tanpa pemandu. Nanti orang mukmin saja yang sudah punya cahaya masih membutuhkan Allah sebagai wali pelindung untuk membantu dia keluar dari segala kegelapan. Apalagi orang yang kafir, ya, dikategorikan mati dan tidak punya ilmu, bagaimana dia keluar dari sana. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah Allah menghias, ya, seakan-akan nampak indah, ya, apa yang dilakukan oleh orang kafir itu dalam diri mereka. Apapun yang mereka perbuat seakan-akan bagi mereka itu benar, itu baik. Dan tentunya mereka adalah orang-orang yang tertipu. Jelas di dalam ayat ini Allah ingin memandu kita, jangan pernah menyamakan mereka yang mati dengan yang hidup. Jangan pernah menyamakan antara mereka yang mukmin dengan yang kafir. Jangan pernah menyamakan antara mereka yang memiliki cahaya ilmu, petunjuk dengan mereka yang tidak memiliki. Dan tidak sama mereka yang dipandu oleh Allah dengan mereka yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka melupakan Allah. Kita melihat pada 4 ayat, ya, dari surat Muhammad. Ayat 10, 11, 12 dan 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amthaluha.
maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan, ya, akibat, ya, hasil akhir, nasib akhir, ya, orang-orang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan, ya. Dammara itu artinya Allah membinasakan, Allah menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Walil kafirina amthaluha, dan orang-orang, ya, kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu. Ini adalah contoh mereka yang kafir, mereka yang, ya, di muka bumi ini melakukan. Tadi pertama, mereka tidak punya iman. Dan mereka bergerak bukan berdasarkan tuntutan dan ajaran iman. Mereka dalam kekafiran. Dan kekafiran itulah yang memandu mereka untuk melakukan segala sesuatu yang bersifat merusak. Segala sesuatu yang menimbulkan mudarat bagi dirinya maupun kepada orang lain. Dan akhir ketika habis, ya, masa mereka, takdir kehidupan di dunia, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan di akhir ayat ini, siapapun kafir seperti mereka kafir akan mendapatkan balasan yang sama di dunia sebelum mereka mendapatkan balasan di akhirat yang sesungguhnya. Kenapa seperti itu? Menjadi, ya, tentunya ini bukan layak untuk dikisahkan sebagai sebuah sejarah yang kita akan bicarakan bagaimana sejarah itu bisa dibuat. Bagaimana sejarah itu bisa diubah. Justru ini bagian yang sejarah yang buruk, yang kelam, yang harus diubah. Ya, sejarahnya orang-orang yang jahat. Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Ya, kenapa mereka tidak bisa keluar tadi di antara dari kegelapan adalah bahwa orang-orang kafir, orang-orang, Allah itu adalah wali. Allah itu pelindung orang-orang beriman. Dan orang-orang kafir tidak punya pelindung bagi mereka. Yang memandu mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, ya, sudah diberikan iman, sudah diberikan cahaya ilmu, Allah masih terlibat dalam 24 jam dalam kehidupan seorang mukmin, terus memandu. Maka satu nanti di antara penggalan doanya Nabi kita Muhammad SAW adalah beliau berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan pernah engkau tinggalkan aku untuk mengurus diri sendiri meskipun hanya satu kedipan mata saja. Jangan sampai, apalagi mengurus orang lain. Untuk mengurus diri sendiri saja beliau tidak mau dimandirikan oleh Allah walaupun sekejap mata. Ingin selalu bertumpu, dituntun, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa dan dia yakin bahwa tuntunan Allah itulah yang membawa kepada kebaikan dia, ya, dunia maupun di akhirat. Berikutnya, innallaha yudkhilul ladzina amanu, ya. Ayat 12-nya, sungguh Allah yudkhilu dengan fi'il mudhari', ya, kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan akan datang, selalu, ya, senantiasa. Allah senantiasa memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu jannat, surga-surga, kebun-kebun, tajri min tahtihal anhar, yang sungai-sungai itu mengalir di bawah kebun-kebun tersebut. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Sedangkan orang-orang kafir, kesukaan mereka bersenang-senang tanpa hitungan. Ya, kita lihat orang-orang yang mabuk-mabukan itu sedang apa? Bersenang-senang, sedang merancang masa depan yang bagus. Tidak mikir sama sekali. Jadi orang sukanya justru ketika tidak punya, ya, nggak punya petunjuk, tidak punya, ya, akal sehat, mereka ngertinya bersenang-senang, yang berujung kepada penderitaan yang sangat panjang. Ya, mereka ya tamatta'un, ya, keseret kepada nafsu, kepada bisikan setan, bersukaria, bersenang-senang. Wa ya'kulun, ya, makan-makan aja. Kama ta'kulul an'am, persis sebagaimana hewan ternak makan. Wan naru maswal lahum, ujung-ujungnya nerakalah tempat kembali mereka. Ya, kalau hewan ternak bisa disate, ya.
dengan api. Lah ini manusia, justru dia tempat tinggalnya nanti di dalam neraka. Ya, naudzubillahi min dzalik. Wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatik allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Ini penegasan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa banyak ya negeri yang dia itu lebih kuat ketimbang penduduk yang ada di negerimu wahai Muhammad. Asyaddu quwwatan min qaryatika. Ya, jika penduduk di negeri kamu sudah mengusir kamu ya, dari Mekah, hijrah kemana? Ke Madinah. Ahlaknahum fala nasira lahum. Yang lebih kuat dari orang yang mengusirmu yang ada di Mekah itu sudah kami binasakan mereka, kami hancurkan sehancur-hancurnya dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Meskipun Tuhan mereka banyak, patung mereka banyak yang mereka sembah, mereka tidak bisa memberikan pertolongan sama sekali. Ini diantara kenapa kemudian orang yang memang punya kapasitas insya Allah untuk merintis, membuat sejarah baru masa depan, tertarik untuk masuk ke wilayah ini. Sama persis kurang lebih dengan kenapa penjajah Belanda misalkan tertarik datang ke Indonesia. Itu karena mereka tahu Indonesia punya kekayaan alam dan orang Indonesia sama sekali nggak peduli dengan kekayaan alamnya. Kayak dibiarkan. Ya. Ini orang Jawa bilang dinggurke, apa dinggurke? Disia-siakan. Artinya tidak diurus, tidak dimanfaatkan. Ya jelas orang lain melihat ini bodoh banget punya kekayaan kayak begini, datanglah para penjajah. Ini yang diurai oleh seorang ulama besar. Malik bin Nabi mengatakan fenomena penjajahan itu bukan karena kuatnya si penjajah. Fenomena penjajahan itu karena lemahnya mereka yang dijajah. Sementara punya kekayaan yang sangat luar biasa dan tidak tahu ngurus. Kapan anak itu senang mandiri? Sejak bisa ngurus dirinya sendiri. Kapan orang tua itu begitu khawatir dengan anaknya? Ketika sang anak belum bisa ngurus dirinya sendiri. Membawa orang lain masuk dalam hidupnya. Buang air besar butuh bantuan dibersihkan. Buang air kecil butuh bantuan dibersihkan. Butuh mandi, butuh dibantu. Butuh makan, butuh. Itu karena dia belum bisa ngurus dirinya sendiri. Maka ngundang orang lain untuk hadir dalam hidupnya. Hadir dalam hidupnya. Nah, hal yang sama. Ya, sebuah bangsa yang punya kekayaan, punya potensi besar, tidak tahu bagaimana memimpin dirinya sendiri. Bagaimana mengelola kekayaannya, suka tidak suka akan mengundang pihak lain untuk masuk. Ya. Nah, hal yang sama ketika kemudian orang-orang baik yang tahu bagaimana hidup ini semua pakai aturan. Hidup ini ada sebab akibatnya sebagaimana ada syariat Allah Subhanahu wa taala, ketika diterapkan itu hasilnya mirip-mirip kalau tidak dibilang sama. Biasa masak sayur asem, Bu? Nah, ketika siapapun belajar resep itu dan mempraktekannya hasilnya akan apa? Nah, inilah yang potensi membuat sejarah itu nanti ada di situ. Hanya ini nanti berlaku resep bukan hanya sayur asam dan lodeh, nanti resep-resep tentang mengubah orang yang kurang pengetahuan bagaimana ditambah pengetahuannya, bagaimana ditambah lagi. Itu ada resep-resep yang bisa diterapkan. Karena itulah kemudian nanti orang yang bisa mempelopori itu dipastikan akan ada arus yang lain ikut. Ya, ketika mereka tidak punya kapasitas ya untuk tidak punya kapasitas untuk bisa melakukan sesuatu, maka mereka akan dibantu insya Allah. Ya. Berikutnya, ini penjelasan yang sangat indah disampaikan oleh Dr. ya, Khalid Rusyah. Ya, dikatakan khawatir, jamak dari kata khatir. Ibnu Qayyim punya buku namanya Saidul Khatir, ya, menjaring lintasan pikiran. Oke. Ungkapan beliau tentang al-hayatul haqqah itu apa? Ya, al-hayatul haqqah itu apa? Dr. Khalid Rusyah mengatakan al-hayatul haqqah hayatun ukhra
ghairatil kallati na'ishu bitariqatina al-ma'hudah al-lahisah khalfal muqtasabat. Yang dinamakan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sesungguhnya itu dia kehidupan yang lain. Bukan kehidupan yang kita jalani dengan cara kita yang sudah rutin, yang sudah ma'ruf, yang sudah kita kenal. Allahitha, kehidupan kita selama ini, umumnya orang, yalhas itu kalau anjing, suka menjulurkan apa namanya? Lidah. In tahmilhu yalhas, in tatrukhu yalhas. Dihardek tetap menjulur-julurkan lidahnya, dibiarkan menjulur-julurkan lidahnya. Kehidupan umumnya orang itu mirip itu. Apa itu? Terengah-engah, berburu penghasilan duniawi. Ketika ada peluang mendapatkan income tambahan, biasanya orang ngejar atau nggak ngejar, Bu? Tambahannya lebih besar daripada gaji utamanya. Kira-kira dikejar nggak? Ini model kehidupan umumnya orang. Ya, kehidupan umumnya orang itu lahisa khalfal muqtasabat. Apa yang masih bisa dihasilkan lagi. Apalagi musim pemilu ya, biasanya peluang dapat apa? Kursi. Apa yang dilakukannya? Ya, menjulurkan lidah kemana-mana, jilat kemana-mana juga, berbohong di mana-mana, janji di mana-mana. Ini kehidupan populer, kehidupan umumnya masyarakat seperti itu. Nah, hayatan haqqah bukan jenis itu. Yang dinamakan kehidupan yang sesungguhnya bukan jenis ini. Ya, dia kehidupan yang benar-benar lain, benar-benar baru. Tidak seperti cara kita menjalani dan mengisi kehidupan yang sudah rutin kita jalani. Yang rata-rata tadi lahisa, ya, berburu, mengejar kekayaan duniawi, entah itu harta maupun jabatan biasanya. Ya, paling banyak. Al-hayyatul haqqah hiyallati yastasmiru fihal mar'u kulla lahadatiha. Yang dinamakan kehidupan sejatinya itu kehidupan di mana seseorang yastasmir. Samar itu buah. Yastasmir itu upaya menghasilkan buah. Apa yang dia berdayakan? Apa yang diupayakan supaya bisa menghasilkan kullalahadatiha, setiap bagian dari waktunya. Dalam 1 jam kira-kira bisa menghasilkan apa? Bu, baca 1 huruf menghasilkan berapa? 1 kebaikan. 1 kebaikan dilipatkan jadi berapa? 10. Kira-kira butuh waktu berapa menit 1 huruf itu? Enggak sampai 1 menit kan? Bagaimana jika 1 jam? Berapa huruf kira-kira? Nah, kehidupan sejati nanti adalah tidak akan ada waktu yang disia-siakan. Setiap bagian dari waktu kehidupan ini akan diberdayakan untuk menghasilkan sebaik-baiknya. Panjenengan sudah mulai nyekolahke anak? Ketika nyekolahke anak, SD berapa tahun? 6 tahun. Jenengan sudah memberdayakan 6 tahun itu bukan hanya menyekolahkan yang kelihatan. Yang kelihatan nanti punya anak nggak? Anak kita yang ada, yang kita sekolahkan itu nanti akan punya anak nggak pada waktunya? Yakin? Sudah ikut didoakan sama dengan doa kita untuk anak yang kita sekolahkan? Ah, itu masalahnya nanti. Jadi 6 tahun itu sejatinya bukan hanya bisa menghasilkan 1 generasi. 6 tahun itu sebagaimana jenengan mendidik di SD untuk 1 orang anak, jenengan bisa nawaitukan pendidikan ini bukan hanya untuk dia, tetapi pendidikan dia untuk dia dan keturunan dia sampai hari kiamat. Bolehkah kita niat begitu? Dan nanti kita mendapatkan fatwa Nabi, innamal a'malu
binniat. Amal perbuatan itu hasilnya tergantung niat. Mau diunduh satu kali, satu generasi saja, atau 10 generasi, tergantung niatnya. Mau satu generasi atau seluruh generasi, tergantung pada ini orang yang hidupnya nanti ya, hidupnya hakiki, itu dia tidak akan menyia-nyiakan sedetik pun, semenit pun, sejam pun, kecuali dia bisa berpikir. Nabi sempat berdakwah berapa ratus tahun, Nabi kita Muhammad SAW. Berapa ratus tahun Nabi berdakwah, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis. Setahu penjenengan berapa tahun? Berapa ratus tahun maksud saya? Nabi berdakwahnya ya sepanjang jadi Nabi. Ketika masih hidup, 23 tahun. Tetapi ketika beliau menyampaikan satu ayat di mimbar beliau, apakah hanya ditujukan yang datang? Tidak. Beliau nawaitukan sekaligus penyampaian ini, ia berarti menunaikan tugas menyampaikannya untuk seluruh umat manusia sampai jelang hari kiamat kelak. Dan dijamin oleh hadisnya beliau sendiri, innamal a'malu binniyat. Karena itulah yang terjadi adalah tidak berhenti. Walaupun beliau sudah wafat, karena memang dulu nawaitukan waktu menyampaikan itu untuk semua orang di belakang mereka semuanya, bahkan yang belum lahir dan akan lahir. Kita ini kan nakal ya. Kita mau lahir ke dunia tapi nunggu beliau wafat 14 abad dulu, baru kita lahir. Nakal enggak? Kenapa enggak kita lahir milih lahir di zaman dengan beliau, ketemu dengan beliau? Tetapi beliau yang sadar akan ada yang lahir 14 abad yang akan datang, sudah beliau nawaitukan. Ini namanya istismar. Bagaimana satu investasi itu diupayakan untuk bisa menghasilkan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, sepanjang-panjangnya. Inilah kehidupan yang sejatinya. Kehidupan kadar produktivitas itu unlimited. Abu Hurairah ketika dulu memilih ngaji bersama Nabi, walaupun Islam beliau relatif telat. Karena Abu Hurairah baru masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Padahal Nabi hanya 10 tahun di Madinah. Sudah lewat 7 tahun. Berarti nyisa berapa? 3 lebih dikit. 4 tahun kurang. Abu Hurairah hanya ketemu dengan Nabi 4 tahun kurang. Tetapi beliau konsentrasi menghafal hadis karena ingin meriwayatkannya. Sadar bahwa riwayat ini akan bersambung sampai 14 abad yang akan datang. Hari ini jenengan ketemu majelis taklim dimanapun, masjid, membaca kitab Riyadhus Shalihin, ketemu hadis, akan ketemu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berapa kali disebut nama beliau? Di seluruh dunia. Kira-kira berapa pahala beliau? Inilah kehidupan yang sejatinya itu. Kehidupan yang sejatinya adalah setiap bagian waktu dari kehidupan itu diistismar, diberdayakan untuk berbuah. Dan berbuah itu tergantung pada niatnya. Hari ini misalkan orang tua sederhana banget. Anak di sekolah supaya lulus dapat pekerjaan. Itu kan sederhana banget ya. Sederhana atau bodoh? Dan itu yang terjadi. Kata-kata orang tuanya sekolah ke anak supaya dapat pekerjaan, real dapat pekerjaan. Sayang ya, kenapa orang tua nggak mengatakan kami sekolahkan anak supaya anak saya nanti bisa menciptakan minimal 10 juta lapangan kerja baru. Kira-kira Allah bisa mewujudkannya? Bisa, iya. Tapi kenapa nggak diucapkan? Karena yang bersangkutan belum menjalani kehidupan yang sesungguhnya ini. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang sangat-sangat produktif. Cobalah perilaku orang tua yang tadi, tawadhu atau bodoh tadi, Bu? Nyekolah ke anak di pondok digolek ke sekolahan yang bagus supaya jadi anak soleh satu orang. Soleh sendiri. Bukan supaya mensolehkan se-Indonesia. Selama ini doanya orang tua mendoakan anaknya soleh atau mensolehkan se-Indonesia?
soleh. Berarti berapa? Iya. Ini menurut jenengan tawadhu atau bodoh? Ketika kita yang menyekolahkan anak menghasilkan satu anak soleh yang untuk dirinya sendiri, cukup untuk membalas budi orang tua kita? Tidak cukup. Tapi jika yang satu ini kita ucapkan, insya Allah kamu mensolehkan se-Indonesia, dan real se-Indonesia jadi soleh gara-gara anak kita yang satu ini, kalau ini modal kita berbakti kepada ibu yang melahirkan kita, kira-kira cukup enggak untuk membalas orang tua kita? Dengan mensolehkan se-Indonesia? Cukup, iya. Apakah kita nggak ingin orang tua kita untung? Ingin kan? Tapi kenapa kita berdoanya kecil? Soleh, hafid. Hafid itu berapa? Satu, iya. Kenapa? Kenapa begitu? Inilah belum menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Nah, orang yang menjalani kehidupan yang sesungguhnya, yastasmir. Dia akan mengupayakan buah, ya, menghasilkan sesuatu kullalahadatiha. Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya itu menghasilkan sebesar-besarnya. Ya, seluas-luasnya. Sedalam-dalamnya. Tahiran naqiyah. Ini Masya Allah. Beberapa kriteria, beberapa sifat. Ya, orang yang menjalani kehidupan yang sesungguhnya itu sudah memberdayakan setiap ya bagian dari waktunya itu masih ya dengan dia selalu ingin ya dirinya ini tahir. Tahir itu artinya bersih, suci. Naqiyah, jernih. Masya Allah. Hidupnya di tengah orang pusing, di tengah orang dalam kesulitan, dia merasakan kehidupan yang jernih sejernih-jernihnya. Bening sebening-beningnya. Tahiran naqiyya. Sadiqan mukhlisa. Dia juga jujur. Jujur. Bahkan mukhlis. Orang yang senantiasa mengikhlaskan ya, segala sesuatunya. Mukhlis, ya. Salim al-qalb, kalbunya salim, kalbunya selamat, kalbunya sehat. Nadhifus sadr, ya. Dada nadhif, bersih. Ya. Mutmainnun nafs, jiwanya tumaknina, jiwanya tenang. Yatamannal khaira linnasi jami'a. Senantiasa menginginkan kebaikan bagi semua orang. Indah sekali. Inilah kehidupan yang sejatinya, kehidupan yang sesungguhnya yang diajarkan nanti oleh Al-Quranul Karim. Al-hayatul haqqah adalah di mana seseorang memberdayakan setiap ya, kesempatan hidupnya, setiap waktunya tadi itu senantiasa tahir, senantiasa bersih, suci, naqi, naqa, jernih, sadiq, senantiasa jujur, mukhlis, senantiasa ikhlas, salim al-qalb, kalbunya salim dari kedengkian, dari kebencian, nadhifas sadr, ya, dadanya itu bersih, lapang, dia tempat bersemayamnya iman, tempat bersemayamnya ilmu, senantiasa dalam kondisi nadhif. Mutmainnan nafs, senantiasa tumakninah, jiwanya senantiasa tenang, dia tentram, nyaman. Yatamannal khaira linnasi jami'an, tidak pernah kecuali menghendaki kebaikan bagi semua orang. Ini namanya kehidupan yang sejatinya, kehidupan yang sebenarnya. Wa kullu naqsin, dan setiap ada yang kurang min tilkal awsaf, dari sifat-sifat yang disebutkan ya di atas, setiap ada yang kurang dari sifat-sifat di atas tadi, huwa naqsun min qimatil hayah, itu otomatis pengurangan bagi nilai kehidupan seseorang. Kita mau bicara kehidupan yang sesungguhnya,
Itu kehidupan yang full keberkahan. Jika sampai kurang, kebersihannya kurang, kejujurannya kurang, semua tadi ada item-item kurang, itu secara otomatis akan mengurangi bobot kehidupan kita. Akan mengurangi nilai kehidupan kita. Akan mengurangi harga hidup kita. Ya, hidup yang kita jalani itu berkurang berdasarkan dengan kekurangan sifat. Wa huwa sababul kadar. Pengurangan sifat tadi itu menjadi sebab, tahu butek ya? Bahasa Jawa atau Indonesia butek itu? Air butek. Air keruh. Ya, yang membuat hidup kita ini keruh adalah ketika sifat-sifat untuk hidup yang hayatan haqqah tadi itu berkurang. Ini akan membuat ya, situasi keruh. Akan mengepung kita dari semua arah. Walhaul, dan bahkan kondisi krisis, potensi krisis itu mengintai kita kapanpun dan dimanapun. Selagi ada kekeruhan itu, sifat-sifat yang tadi dibutuhkan untuk kehidupan yang sesungguhnya berkurang, maka kita diintai, diawasi terus-menerus ya oleh krisis ya berpotensi terjadi dalam kehidupan kita. Ya naudzubillahi min dzalik. Ini yang butuh ya dikatakan wal haul alladzi yahdiku bina. Ya kondisi krisis yang selalu mengintai kita ketika kita biarkan ada standar yang kurang dalam kehidupan sesungguhnya yang diajarkan oleh agama kita. Iya. Satu lagi pelajaran disampaikan oleh Syekh ya, Said bin Musfir tentang al-hayatul haqqah, ya, kehidupan yang sesungguhnya itu. Kata beliau, al-hayatul haqqah, kehidupan yang sesungguhnya itu ada pada merespon, mengijabah seruan Allah dan seruan Rasulnya. Disitulah terletak kehidupan kita yang sesungguhnya. Sampai nanti menjadi ukuran. Berapa persen kita merespon seruan Allah dan Rasulnya, disitulah prosentase kehidupan kita wujudkan. Di situ prosentase kehidupan kita yang sesungguhnya kita wujudkan. Kurang merespon, berarti kurang nilai kehidupan kita. Kembali kepada keputusan kita. As-su'al, ini berangkat beliau dari sebuah pertanyaan. Laqad kuntu fi ta'atillahi murtahal qalbi. Dulu saya senantiasa taat kepada Allah. Dan pada saat saya senantiasa taat kepada Allah, murtahal qalb. Qalbu itu rasanya nyaman aja. Sening. Roha, nggak ada beban sesuatu. Nggak ada sesuatu yang melelahkan. Nggak ada sesuatu yang membingungkan. Rah, ya, murtah. Mutmainnan nafs. Jiwa ini tumaknina. Tenang. Damai. Itu pada saat kita apa? Taat. Jadi Allah membuat seperti itu. Ya, bandingannya. Walakin jalat bi an-nafsu an ta'atillah. Sayangnya, saya melewati satu waktu, nafsunya jiwa ini membawa dia meninggalkan ketaatan. Melalaikan ketaatan, dan akhirnya membawa dia terpleset. Wa waqa'tu bimaharimillah. Melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ketaatannya ditinggal, dilalaikan, malah jatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Fahalallahu baini wa baina qalbi. Tahu-tahu Allah mendinding. Apa mendinding itu? Iya. Ada dinding, ada pembatas. Antara aku dengan kalbuku sendiri. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalbunya manusia itu ada di antara dua jari-jari Allah. Dikatakan kalbu bani Adam baina usbu'air rahman. Kalbunya bani Adam itu ada di antara dua jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati itu sekendaknya.
Dia kalbu ada di dalam dada kita. Cuman kekuasaannya di tangan Allah. Ketika kita taat kepada Allah, kalbu kita diteguhkan oleh Allah. Tapi jika kita tinggalkan ketaatan, disinilah masalahnya. Kita tidak bisa ngontrol kalbu kita. Kita mau apa? Nggak terkendali sedemikian. Maka di sini dia merasakan, si penanya ini, dulu ketika masih taat, ini kehidupannya baik-baik saja. Tapi begitu dia tinggalkan ketaatan oleh pengaruh nafsu jiwanya, dan jatuh kepleset kepada berbagai hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia merasakan Allah telah membuat dinding pembatas antara dia dengan kalbunya. Fala adri madza af'al. Ketika itulah saya tidak tahu saya harus berbuat apa. Nah, tertuju kepada Syekh Sa'id bin Musfir ini. Kemudian beliau memberikan jawaban ini. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu. Kalian diminta oleh Allah untuk merespon, mengijabah lillah terhadap seruan Allah, walir rasul dan terhadap seruan Rasul. Idza da'akum, ketika sang Rasul menyeru kalian, menyeru kemana? Lima yuhyikum, untuk mengadopsi, untuk melakukan, untuk meninggalkan, yang membawa kalian akan mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kehidupan yang sesungguhnya kapan, di mana? Ketika merespon Allah dan merespon Rasulnya. Ketika taat kepada Allah dan Rasulnya, ketika itulah kita dihadirkan oleh Allah kehidupan itu. 1% ketaatan, ya 1% kehidupan. 5% ketaatan, ya 5% kehidupan. Maka tidak ada kehidupan yang sesungguhnya di luar ini. Maka dikatakan di sini, ketahuilah Allah itu yang mendinding ya antara seseorang dengan kalbunya manakala dia tidak taat kepada Allah. Allahu Akbar, ya, sebuah kalimat ya untuk ketakjuban. Allah Maha Besar dengan ketetapannya ini. Kaifa yahulu bainaka wa baina qalbik? Bagaimana Allah ya mendinding ya, menghalangi antara engkau dengan kalbumu? Idza lam tastajib lillah. Itu terjadi jika kamu tidak mengijabah seruan Allah. Idza lam tastajib, ya, jika engkau tidak mengijabah seruan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah engkau ya didinding antara engkau dengan kalbumu. Dan keterangan yang sangat indah di sini, li'annallaha yaqulu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kalimatnya ada pada lima yuhyikum. Da'akum lima yuhyikum. Artinya, sesungguhnya kehidupan kita itu adalah hiya min miqdari istijabatina lillahi walir rasul. Kehidupan kita, kadar kehidupan kita itu ada pada kadar kita merespon seruan Allah dan Rasulnya. Al-mustajibu lillahi walir rasuli mi'ah fil mi'ah, kata orang Arab. Jika kita merespon seruan Allah dan Rasulnya 100%, ketika itu kehidupan 100% diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika itulah kehidupan yang haqqah itu. Al-mustajib lillahi war rasul mi'ah fil mi'ah, maka dia hayyun mi'ah fil mi'ah. Dia hidup 100%. Al-mustajibu khamsina fil mi'ah. Ketika dia meresponnya hanya 50%-nya, maka hidupnya 50%. 50%-nya mati. Masya Allah. Jelas. Ya, lima yuhyikum idza da'akum lima yuhyikum tadi itu. Ya, al-mustajibu khamsina fil mi'ah haya.
wa khamsina maut. Ya, 50%-nya hidup, 50%-nya mati. Alladzi lam yastajib lillahi fahuwa mayyitun wal iyadu billah. Sedangkan yang tidak mau merespon Allah, dia ini mati. Sementara dia jalan-jalan di mall. Sementara dia menduduki kursi. Sementara dia menduduki jabatan. Apa yang terjadi kira-kira? Inilah sering terjadi bencana ketika alam marah. Langit marah, gunung marah, lautan marah, sungai marah, semuanya bisa marah. Ketika mereka dicipta oleh Allah untuk melayani manusia yang harusnya menjadi khalifah Allah di muka bumi dengan ketaatannya, malah manusianya pakai semua potensi alam semesta tetapi untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah terjadi kemarahan yang besar dari alam semesta. Akhirnya sering ada persoalan antara manusia dengan alam yang ada di sekitarnya. Ya, tentunya ini sesuatu yang buruk. Beliau memberikan komentar yang bagus, ya, Syekh Sa'id bin Musfir ini, wal akh hadza dzaqa hayatal iman. Ya, saudara kita yang satu si penanya ini, dia telah merasakan kehidupan iman yang sesungguhnya, yaitu ada pada mengijabah Allah, ada pada ketaatan kepada Allah. Wa atarafa bi nafsihi, dan dia telah melakukan pengakuan, ya, pada dirinya, annahu kana murtahal qalbi wan nafs. Ketika taat kepada Allah, nyaman hatinya, nyaman jiwanya. Thumma jalat bihin nafs fawaqa'a fil maharim. Yang kemudian ternyata nafsunya jiwa membisiki dia, menyeret dia untuk jatuh kepada, terpeleset kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan jadilah dia mengalami kondisi yang tidak baik itu. Maka walhal, solusi, ketika nanya apa yang mesti diperbuat gitu kan, maka dikatakan oleh beliau, walhal an yastajiba lillahi marratan saniyah. Hendaklah dia mengijabah lagi kepada Allah, ya, merespon lagi seruan Allah dan seruan Rasulnya untuk kali berikutnya. Ya, hentikan kemaksiatan-kemaksiatan itu dan bawalah kehidupannya ini kepada kehidupan merespon perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Begitu juga dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an ya'uda kama kana sa'iran ala manhajillah. Hendaklah dia kembali berjalan di atas manhajnya Allah Subhanahu wa taala. Wa an yasbut, dan hendaklah dia sabit, ya, hendaklah dia teguh di situ. Mengupayakan untuk teguh. Wa an yatluba minallahi tabaraka wa ta'ala sabat, dan hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keteguhan. Wa an yasbira ala dzalik, dan meminta diberikan kesabaran untuk berjalan di atas nilai tersebut. Sesuatu yang sangat luar biasa. Saya berharap kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk insyaallah, ya, belajar bagaimana kita mengenal perintah-perintah Allah dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian sami'na wa ata'na, kita dengar, kita pahami, kita taati, kita jalankan perintahnya, kita jauhi larangannya. Tidak cukup dengan itu, bahkan ini menjadi gaya hidup kita. Kita akan bawa nilai tersebut kepada tengah-tengah masyarakat. Kita menjadi narasumber mereka untuk kembali kepada Allah, bahkan kita menjadi model. Kita berharap, ya, bisa layak menjadi model di tengah masyarakat, teladan bagaimana orang taat kepada Allah dan bagaimana kemudian kehidupannya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bersambung, dan semoga dimudahkan oleh Allah untuk terus kita menyempurnakan pemahaman kita. Rangkaian, ya, pemahaman-pemahaman kecil tetapi strategis bagi sebuah proses membuat sejarah dan mengubah sejarah yang menyimpang, ya, membuat sejarah yang baik dan meluruskan kembali sejarah yang menyimpang dengan izin Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, istaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.